Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu bersemangat menjalani aktivitas. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya Sekar Hayu. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on this channel, News Point. Penyakit gagal jantung yang banyak terjadi di masyarakat menjadi perhatian dari Pusat Studi Kardiovaskuler Fakultas Kedokteran UB. Profesor Saifur Rahman, Ketua Pusat Studi Kardiovaskuler, mengatakan penyakit gagal jantung saat ini membebani kegiatan perawatan di rumah sakit. Selain itu, biaya pengobatan melalui BPJS juga memakan biaya yang tinggi. Oleh karena itu, pihaknya bersama dengan lintas ilmu yang lain tergerak untuk menyusun buku panduan mengenai perawatan jantung secara mandiri di rumah. Buku ini diharapkan dapat menjadi edukasi yang tepat bagi pasien dan keluarga sehingga mereka tidak harus dirawat di rumah sakit. Buku ini juga menjadi sumbangsih kepada berbagai pihak, mulai dokter umum, psikolog, ahli gizi, dan lainnya. Penyakit gagal jantung yang terjadi di Indonesia saat ini menjadi pengeluaran terbesar BPJS dan menjadi salah satu beban dalam pengelolaan rumah sakit. Untuk itu, perawatan bagi pasien perlu cara baru dengan tidak semua pasien dirawat di rumah sakit. Hal tersebut dapat terwujud dengan adanya buku panduan mengenai perawatan gagal jantung secara mandiri yang diluncurkan oleh Pusat Studi Kardiovaskuler UB. Dengan buku tersebut, pasien dan keluarga dapat melakukan pemilihan fase perawatan di rumah dan di rumah sakit. Dari awal, dedikasi kami adalah bagaimana kami sebagai kelompok ilmuwan yang multidisiplin ini memberikan manfaat kepada masyarakat sesuai dengan kemampuan kami. Diawali dengan berbagai macam penelitian-penelitian berbasis kepada manusia maupun tikus, kemudian kita menghasilkan beberapa publikasi. Namun juga kami berharap bahwa kegiatan kami di pusat studi ini memberikan manfaat kepada masyarakat. Salah satunya yang kami launching kali ini itu adalah sebuah buku panduan bagi pemerhati kesehatan jantung, yaitu yang pertama dokter jantung, dokter umum, perawat, ahli gizi, farmasi, psikolog, dan fisioterapi. Kenapa begitu? Karena kami ingin memberikan sumbangsih kepada para pasien ini untuk bisa mandiri di rumah. Perawatan pasien gagal jantung tidak harus berada di rumah sakit. Pasien dapat melakukan pemilihan terhadap gejala yang dialami dan menentukan langkah tindakan yang tepat. Hal ini dapat dilakukan melalui aplikasi Atria yang diluncurkan oleh Fakultas Kedokteran UB. Ketua Pusat Studi Kardiovaskuler, Profesor Saifur Rahman mengatakan, melalui aplikasi Atria, pasien dapat melakukan pemilahan sehingga tidak semua kondisi harus dirujuk ke rumah sakit. Selain itu, pasien juga mendapatkan pendampingan dari dokter yang berkompeten melalui aplikasi tersebut. Penanganan ini akan mengurangi beban perawatan rumah sakit sehingga dokter yang ada dapat fokus pada aktivitas perawatan lain yang membutuhkan atensi secara lebih mendalam. Pasien gagal jantung dapat melakukan konsultasi dan mendapatkan pendampingan jarak jauh melalui aplikasi Atria. Aplikasi yang dikenalkan oleh Pusat Studi Kardiovaskuler Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya ini berfungsi sebagai media untuk melakukan check-up secara mandiri dan menetapkan langkah perawatan yang tepat. Dengan aplikasi ini, maka pasien tidak harus selalu dirujuk ke rumah sakit untuk kondisi tertentu yang dapat dilakukan penanganan secara mandiri di rumah. Supaya nanti pasien itu dipilah dengan aplikasi Atria ini, pasien bisa memilah, oh kondisi saya begini, saya di rumah saja. Oh kondisi saya begini, saya harus ke rumah sakit. Rumah sakit yang mana? Rumah sakit yang dokter umum atau rumah sakit yang ada dokter jantungnya. Sehingga begitu dia datang sudah tahu dia bahwa indikasi. Kemudian yang kedua, kami akan melakukan pendampingan supaya
pasien itu merasa pede dan tidak takut lagi terhadap penyakitnya di rumah. Karena sebagian karena kekhawatiran mereka, sesak sedikit, waduh ini saya apa nih, mau mati nih, dan seterusnya. Ini kami akan beberapa pendampingan berbasis kepada kelompok pendekatan. Dan ini bermanfaat untuk pembelajaran, misalnya mau ngajak mahasiswa masuk perawatan, mahasiswa gizi, mahasiswa kedokteran untuk membantu pasien bagaimana merawat di rumah. Pejabat publik seharusnya memiliki kepekaan sosial yang tinggi dalam masyarakat. Kepekaan ini salah satunya ditunjukkan dalam penggunaan media sosial. Dosen Antropologi Fakultas Ilmu Budaya UB, Nabila mengatakan, fenomena pejabat publik dan anggota keluarganya yang memamerkan barang mewah melalui media sosial bukanlah tindakan yang tepat. Dalam situasi saat ini, pejabat publik seharusnya lebih fokus kepada capaian kinerja yang telah dilakukan sehingga dapat meraih kepercayaan publik. Tindakan memamerkan barang mewah yang selama ini terjadi menyebabkan publik mempertanyakan kesesuaian penghasilan dan gaya hidup. Hal ini menyebabkan munculnya prasangka dari masyarakat mengenai kesesuaian penghasilan dan gaya hidup. Fenomena pamer barang mewah yang dilakukan oleh pejabat publik atau keluarganya melalui media sosial mengundang beragam tanggapan dari masyarakat. Publik menilai tindakan tersebut tidak sesuai dengan profil penghasilan dan mengundang prasangka. Publik banyak bertanya tentang dari mana sumber dana dan cara memperoleh berbagai barang mewah tersebut. Tindakan tersebut juga menunjukkan kepekaan sosial para pejabat tersebut kurang. Saat ini publik berharap para pejabat lebih menunjukkan capaian kinerja yang dapat membantu permasalahan masyarakat. Bagaimana pejabat publik melakukan itu gitu ya, sebenarnya untuk patut atau tidak patutnya gitu, bagaimana kita melihat kepekaan sosial aja Mas. Jadi bagaimana ketika pejabat publik yang harusnya mengabdikan dirinya gitu ya, entah itu aparat atau pejabat, menteri dan lain sebagainya, mengabdikan dirinya untuk masyarakat, harusnya dia bekerja untuk masyarakat, dia digaji juga dari uang masyarakat gitu, mereka harusnya memiliki kepekaan sosial yang lebih tinggi gitu. Jadi tidak semestinya seperti itu, dan kalau misalnya itu terjadi dan masyarakat mengetahui itu, kemudian menunjukkan gap atau kesenjangan sosial yang terjadi gitu, dan mereka dan pastinya merasa masyarakat ini pasti merasa kayak ya aku kerja susah-susah gitu cuman bikin kamu hidup enak gitu ya, buat apa gitu. Jadi akhirnya kepercayaan publik atas pejabat atau aparatur negara jadi berkurang drastis kayak gitu sih Mas. Netizen atau warga masyarakat dunia maya saat ini menjadi kontrol sosial baru bagi pejabat publik. Dosen Antropologi FIB UB, Nabila melihat hal ini sebagai sesuatu yang wajar dalam kehidupan sosial masyarakat. Penggunaan media sosial untuk menunjukkan eksistensi tidak jarang menimbulkan pro kontra tersendiri pada saat netizen merasakan ketidaksesuaian pada postingan tersebut. Kontrol sosial baru inilah yang harus dipahami oleh para pejabat agar lebih bijak dan memiliki kepekaan sosial tinggi dalam berbagai hal yang menyangkut kepatutan umum. Nabila berpendapat selayaknya pejabat publik memamerkan sesuatu yang dapat dipertanggungjawabkan atau sesuai dengan profil kinerjanya. Dengan hal ini, maka publik akan memberikan kepercayaan terhadap kinerja para pejabat publik. Pengguna media sosial atau netizen saat ini menjadi kontrol sosial bagi para pejabat publik. Aktivitas eksistensi para pejabat yang ditunjukkan melalui media sosial menjadi perhatian manakala terdapat ketidaksesuaian dengan profilnya.
Dalam hal ini, kontrol sosial publik dapat berjalan efektif sebagai cara baru untuk memberikan masukan, kritik konstruktif kepada pejabat publik. Dalam hal eksistensi pejabat publik harus dapat mempertanggungjawabkan berbagai hal yang menjadi materi posting media sosialnya. Gaya hidup itu tampak di media sosial ya, mungkin akhirnya kayak yang kasus-kasus terjadi akhir-akhir ini belakangan gitu. Kalau misalnya salah satu pejabat publik sudah tersorot gitu, mungkin semua jejak digital gitu, kontrol dari masyarakat ke media sosialnya itu akan sangat kemudian liar gitu Mas, jadi bola liar, entah itu kemudian asetnya kebuka yang sebelah mana dan lain sebagainya. Itu sebenarnya merupakan kontrol juga dari masyarakat, bagaimana kita melihat ternyata untuk pejabat segini tuh harusnya kekayaannya nggak segini, kayak gitu-gitu kan. Jadi apa yang kita upload, apa yang kita tunjukkan, kita juga harus bisa mempertanggungjawabkan itu gitu. Inflasi Jawa Timur pada bulan Februari tahun 2023 sebesar 0,10%. Kepala Badan Pusat Statistik Jatim, Dadang Hardiwan mengatakan, angka ini merupakan angka month to month yang dibandingkan dengan bulan Januari 2023. Berdasarkan data yang ada, inflasi Februari Jatim secara year on year sebesar 6,47% dan secara tahun kalender berjalan sebesar 0,47. Dadang mengaku saat ini pola konsumsi masyarakat sudah kembali normal setelah pada bulan Desember dan Januari mengalami kenaikan karena adanya hari keagamaan. Namun Jawa Timur harus kembali bersiap karena bulan Maret dan April memasuki bulan Ramadan yang diperkirakan akan mengalami kenaikan. Inflasi Jawa Timur pada bulan Februari dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya tingkat konsumsi masyarakat yang kembali normal setelah mengalami kenaikan pada bulan Desember dan Januari. Kenaikan tersebut dipicu adanya kegiatan hari besar keagamaan. Namun pada bulan Maret dan April tingkat inflasi kembali menjadi perhatian karena memasuki bulan Ramadan. Pada kedua bulan ini diperkirakan tingkat konsumsi akan mengalami kenaikan yang berpengaruh terhadap fluktuasi harga berbagai komoditi. Pada bulan Februari 2023, indeks harga konsumen atau inflasi gabungan dari 8 kota yang ada di Provinsi Jawa Timur yang menghitung indeks harga konsumen, di mana IHK-nya tercatat 114,78. Dengan demikian inflasi secara mantuman tercatat sebesar 0,10%, sedangkan untuk inflasi year on year-nya tercatat 6,47%, ya. Dan inflasi year to date-nya atau inflasi tahun kalendernya 0,47, sedangkan untuk year on year-nya 6,47. Badan Pusat Statistik Jawa Timur merilis dari 8 kabupaten kota yang menjadi acuan indeks harga konsumen, terdapat 6 kabupaten kota mengalami inflasi dan 2 kabupaten kota mengalami deflasi. Kepala BPS Jatim, Dadang Hardiwan mengatakan, inflasi tertinggi Februari 2023 terjadi di Kabupaten Banyuwangi sebesar 0,29% dan terendah di Kota Madiun. Sedangkan deflasi terdalam pada bulan Februari terjadi di Probolinggo dan deflasi terendah terjadi di Kabupaten Sumeneb. Secara umum, berdasarkan catatan 4 tahun terakhir, pada bulan Februari di Jawa Timur selalu terjadi inflasi dengan angka yang bervariasi.
Dari 8 kabupaten kota yang menjadi acuan pengukuran indeks harga konsumen di Jawa Timur pada bulan Februari 2023, Kabupaten Banyuwangi mengalami inflasi tertinggi dan Kota Madiun mengalami inflasi terendah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Jawa Timur, selama 4 tahun terakhir pada bulan Februari selalu mengalami inflasi. Secara bulanan, angka inflasi bulan Februari sebesar 0,10%, turun dari bulan Januari yang mencapai 0,36%. Angka inflasi ini diperkirakan akan meningkat pada bulan Maret dan April selama memasuki Ramadan dan Idul Fitri. Pada kedua momen tersebut, secara umum terdapat kenaikan angka konsumsi masyarakat. Tercatat bahwa inflasi yang tertinggi terjadi di Banyuwangi, ya, dengan inflasi sebesar 0,29%, dan inflasi terendah terjadi di Kota Madiun, ya, sebesar 0,04%. Di sisi lain terjadi deflasi, ya, deflasi yang terdalam terjadi di Probolinggo, yaitu 0,04%, kemudian di Sumeneb ini terjadi di deflasi yang terendah, ya, sebesar 0,02%. Jadi dari 8 kota IHK tercatat ada 6 kota yang mengalami inflasi. Di sisi lain ada 2 kota yang mengalami deflasi untuk kondisi bulan Februari 2023. Kesenian sinden tidak hanya eksis di kalangan orang tua, namun dengan pendekatan kompetisi, para pelajar juga memiliki minat dalam kontes sinden. Hal ini terlihat dari keikutsertaan 2 pelajar putra SMP di Malang dalam Sinden Idol yang berlangsung di Kota Batu. Menurut Daniswara, dirinya tertarik belajar dan mengikuti kontes sinden karena kesenian sinden merupakan dunia tarik suara yang menarik. Terdapat keunikan dalam mempelajari teknik suara dan lainnya yang berbeda dari jenis musik umum saat ini. Hal yang sama juga disuarakan oleh Arga. Siswa SMP Kabupaten Malang ini mengaku memiliki minat belajar sinden sejak kecil dan mengikuti kontes Sinden Idol untuk menambah pengalaman. Sinden Idol 2023 merupakan kerjasama yang baik antara Persatuan Pedalangan Indonesia Kota Batu dengan Dinas Pariwisata setempat. Daniswara dan Arga merupakan 2 pelajar SMP di Malang yang antusias mengikuti kesenian sinden. Kesenian yang identik dengan dunia pedalangan ini menjadi hal yang menarik bagi mereka. Saat ini kedua pelajar tersebut mengikuti latihan rutin di Sanggar GSA yang berada di daerah Bunul, Kota Malang. Secara intensif mereka belajar dengan bimbingan para pelatih yang kompeten. Selain latihan, mereka juga aktif mengikuti berbagai kompetisi untuk mengasah pengalaman dan kemampuan mereka. Keberadaan mereka menjadi angin segar bagi pelestarian budaya luhur Nusantara yang tetap diminati oleh generasi muda dan milenial saat ini. Jadi saya mengikuti kontes Sinden Idol di Batu itu mengikuti kategori anak dan pelajar. Nah, aku pengen tahu, kenapa kalian tertarik belajar sinden ya? Ya karena belajar sinden itu untuk menambah referensi tentang dunia tarik suara, karena di pedalangan itu tembang, lagu, lagon itu adalah sebuah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan di dalam dunia pedalangan itu sendiri. Oke, kalau ini Seto, kenapa tertarik itu? Saya menambah pengalaman. Karena itu di dalam sanggar saya mempelajari tentang karawitan. Di dalamnya ada unsur tembangnya juga.
Berbagai hasil riset mahasiswa Universitas Brawijaya memiliki keunggulan sebagai produk solutif yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam showcase yang berlangsung pada pekan lalu, beragam produk tersebut siap untuk dipinang oleh investor melalui berbagai skema. Dr. Gigi Miftahul Cahyati, dosen FKG yang juga aktif dalam pembinaan mahasiswa menyebut, hasil riset tersebut terbagi dalam 6 klaster. Setiap klaster memiliki inovasi dan segmen tersendiri. Melalui showcase tersebut, Universitas Brawijaya ingin mengenalkan beragam produk kepada investor maupun pihak lain sebagai bentuk tindak lanjut. Sebagaimana diketahui, saat ini Universitas Brawijaya aktif mempromosikan berbagai hasil riset dan inovasi agar dapat masuk fase hilirisasi dalam skala nasional dan global. Berbagai produk hasil riset mahasiswa yang terbagi dalam 6 klaster dipamerkan pada akhir pekan lalu di Gedung Samantakrida UB. Tujuan dari showcase ini adalah untuk mengenalkan produk prototipe kepada pihak dan lembaga lain yang berkunjung ke kampus Universitas Brawijaya. Hasil riset tersebut telah melewati berbagai uji dan kompetensi sehingga sudah melalui berbagai penilaian. Tahap selanjutnya, produk tersebut diharapkan dapat masuk pada fase hilirisasi dengan menggandeng berbagai investor. Jadi dalam showcase mahasiswa dan dosen, produk-produk ini memang adalah produk-produk prototipe yang sudah memenangkan kompetisi baik nasional maupun internasional. Nah, dari produk-produk ini bisa dikembangkan menjadi produk skala jadi. Beberapa produk itu sudah produk skala jadi yang siap dipasarkan. Contohnya gendongan bayi yang meningkatkan oksitosin pada ibu menyusui. Itu sudah produk skala jadi yang sudah siap dipasarkan. Kemudian produk-produk lain yaitu produk makanan dan minuman, misalnya produk susu pengganti berbahan lobak untuk anak autis, itu juga produk yang sudah siap dipasarkan. Selebihnya memang prototipe yang perlu finishing dalam sisi penampilan yang nantinya juga mempunyai peluang yang cukup besar memberikan solusi dari tantangan di masyarakat. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Sekar Hayu dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan selamat beraktivitas.